55 jamaah baru bisa mengadakan suatu kelompok. Sehingga untuk jamaah kita jadi 163 jamaah ini kita bagi dalam 3 kelompok manasik dalam kegiatan manasik kecamatan. Dan alhamdulillah semua sudah terlaksana, dan kita berharap jamaah haji kita yang berangkat tahun ini dengan bekal manasik ini bisa membantu di dalam pelaksanaan ibadah haji insyaallah di tanah suci. Kemudian selanjutnya saya kira ini yang sempat saya laporkan kepada Bapak Bupati dan para hadirin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan untuk pemberangkatan jemaah haji berikutnya. Kemudian sebelum saya mengakhiri, saya berharap Bapak Bupati memberikan sambutan dan melepas jamaah haji kloter 4. Dengan hormat kami minta untuk melepaskannya. Dan demikian yang sempat saya laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan bersama sambutan Bupati Pindrang sekaligus pernyataan secara resmi melepas jemaah calon haji Kabupaten Pindrang 1443 Hijriah 2022 Miladiah kepada Bapak Haji Irwan Hamid Sos. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kayak. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para Kementerian Agama, Ketua MUI, Ketua Basnas, dan kami hormati para pimpinan OPD, camat, dan seluruh calon jemaah haji yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya terlebih khusus yang sempat hadir di sini ada 4 pembimbing haji, dan mereka ini yang insya Allah akan bertanggung jawab setelah kita di tanah suci nantinya semuanya hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melepas rombongan jemaah haji Kabupaten Pindrang tahun 2022. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Foto pakai kamera. serta pengikutnya hingga akhir zaman. Calon jemaah haji Kabupaten Pindrang yang berbahagia dan saya hormati. Dalam kesempatan ini, sebagai pemerintah daerah Kabupaten Pindrang mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Pindrang yang mendapatkan panggilan pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kita mendengarkan tadi laporan Kepala Kementerian Agama, daftar waiting list yang ada di Kabupaten Pindrang ini kalau tidak salah 15.200 orang. Ini sudah di luar yang akan diberangkatkan.
Nah ketika kita bicara persoalan waiting list, daftar tunggu, kemungkinan ya ada yang tidak ditakdirkan berangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan sesuai aturan. Ketika sudah masuk lagi di usia lansia, secara hati nurani sebenarnya kita kasihan juga. Mulai dari tahun 2020, mungkin saja 2018, 2019, 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah ada yang mendaftarkan diri, tetapi tiba-tiba dengan aturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, tiba-tiba mendapat umur 65 tahun. Ini yang kadang-kadang secara hati nurani sebenarnya sangat menggugah kita, dan tentu juga di dalam hati kita selaku pemerintah daerah tentu tidak akan protes. Tetapi karena itu aturan yang ditentukan oleh negara Saudi Arabia, tentu kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentunya patutlah bersyukur yang mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan berangkat di tahun 2022 ini, betul-betul orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kakinya di kota suci ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga berharap sekali, karena di dalam kloter 4 ini tergabung beberapa kabupaten kota. Ada kota Makassar, ada kota Bandung, dan ada Luwu. Nah kalau saya lihat jumlah yang berangkat dari Pinrang Insya itu 164 orang di luar petugas mungkin. Berarti dari 4 kabupaten yang bergabung dengan Pinrang, kemungkinan jemaahnya Pinrang yang paling besar. Karena saya hitung-hitung tadi, sampaikan Pak Wakil Bupati, kemungkinan kita yang paling besar ini, karena kapasitas pesawat itu tidak melebihi 400. Sedangkan kita punya jemaah 164. Paling kabupaten lain ada yang 100, ada 80, dan ada 90. Tentu kami berharap sekali satu pemerintah daerah tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah. Apakah jemaah internal kita dari Pinrang maupun jemaah yang kemungkinan bergabung dengan kita. Anggaplah ketika kita sudah berangkat, yang untuk jangka panjang lainnya, anggaplah kita satu kumpulan keluarga, apalagi sesama orang Pinrang. Ini satu keluarga yang berangkat. Jangan lagi ada riak ketika kita sudah berangkat, karena kita sudah satu kesatuan keluarga ketika kita sudah meninggalkan Pinrang. Dan ini bukan waktu yang singkat. Saya sore Pak Ketua ini kalau di sana beberapa hari. 40 hari ini kan bukan waktu yang singkat, waktu yang lama, 40 hari. Jadi tolong betul-betul jaga sinergi kita, jaga persatuan kita sesama jemaah, apalagi ada dari kabupaten yang lain. Dan juga tentu kami berharap karena ini kita masih di dalam masa pandemi, masih ada COVID. Tetapi walaupun sudah melandai, apakah itu di negara Saudi maupun juga di negara kita, alhamdulillah ini sudah melandai. Tentunya kami meminta kepada kita semua, yang paling utama kita jaga adalah protokol kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Ini perjuangan. Apalagi kalau tidak salah, saya tanya-tanya tadi, tanah suci ini kemungkinan agak-agak panas. Ini agak-agak panas di sini, Pak, ya. Agak-agak panas di sana. Jadi betul-betul tolong jaga kesehatan kita. Yang menjadi prioritas utama ketika kita sudah di sana, betul-betul ibadah. Jangan lagi berpikir ke yang lain-lain. Karena ada juga pengalaman ketika kita ke tanah suci, Pak. Jadi mohon maaf Pak, Kapolres Kota Pak Kajati, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati. Ini pengalaman saya tahun 2000 saya berangkat tanah suci. Kadang-kadang lebih banyak itu tawafnya di toko-toko. Cawe kue-kue ya. Bukan tawafnya di Ka'bah.
tawafnya itu lebih banyak di toko-toko. Tolonglah betul-betul gunakan kesempatan ini untuk beribadah tetap. Ya, kalau yang tawaf di toko-toko itu kesampingkanlah. Semua barang yang dijual di sana itu tidak ada juga asli di sana, tidak ada made in Makkah, tidak ada. Malah kira-kira kemungkinan ada yang dari Jakarta dibawa di sana dijual. Jadi betul-betul gunakan waktu untuk beribadah sekaligus menjaga kondisi kesehatan kita. Apalagi di musim yang agak-agak ekstrim panasnya ini. Ini yang saya minta Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya berpesan kepada pemimpin ibadah, ketua kloter khususnya, dokter dan perawat. Ini juga harus menjadi perhatian khusus untuk jemaah tabligh. Mereka ini dibiayai oleh negara untuk berangkat. Berarti dia punya tanggung jawab moral memperhatikan jemaah selama Anda berada di sana. Jangan sampai sudah dibiayai oleh negara, tetapi ketika maaf kalau saya sampaikan, tetapi ketika sampai di sana perhatiannya ke jemaah kurang. Mereka diberi tanggung jawab, mereka dibiayai oleh negara memang untuk memperhatikan dan memperlakukan jemaah sesuai dengan keahliannya. Dia pemimpin ibadah melakukan dengan ibadah, dokter melakukan perawatan, tetapi dia juga tidak terlepas harus menunaikan juga ibadah haji. Jadi seperti itu. Sekali lagi, tolong jaga kesehatan selama Anda di sana. Dan juga saya minta kepada panitia pemberangkatan, karena ini berangkat tengah malam, tolong panitia perhatikan mobil yang akan digunakan para jemaah haji. Saya tidak mau terjadi kayak 3 tahun yang lalu. Ada mobil jemaah yang mogok di tengah jalan, dan juga ada mobil yang melebihi kapasitas isinya. Kasihan jemaah kita. Masih sering dia sekolah sampai lagi dia sama haji setengah mati. Kalau bisa, kalau 40 seatnya yang dimuat 30 orang saja, supaya para jamaah longgar. Jamaah di sisi lagi barang, siapkan khusus mobil untuk lakukan barang. Jadi saya ingat 3 tahun yang lalu kasihan barang di sisi dengan jamaah, saya mati, tidur kurang, di karantina lagi nanti dia sama haji sudiang itu pasti juga tidak bisa terlalu tidur tidak. Jadi saya minta juga para jemaah, karena ini saya dengar tadi masih bermalam 1 malam di asrama haji. Tolong biasanya kalau di asrama haji melayani ribuan orang, kadang-kadang juga air minum tidak bisa dijamin. Yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, berlima kita air mineral kita konsumsi selama di asrama. Kadang-kadang